Jika kalian baru bermain di dalam dunia cryptocurrency, silahkan kalian pikirkan terlebih dahulu, karena di dalam dunia cryptocurrency itu adalah high risk ataupun beresiko tinggi. Jadi silahkan kalian pikirkan dan pelajari terlebih dahulu. Segala macam sesuatu adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Terima kasih. Oke, di video ini gue mau bahas bagaimana cara kita untuk farming di cryptocurrency ataupun di Trust Wallet ini. Dan sebelum kita membahas masuk ke farming gitu ya, bagaimana caranya, kita harus tahu dulu apa itu farming. Yaitu farming adalah praktek staking atau mengunci cryptocurrency dengan memberikan imbalan hadiah. Jadi sama seperti kayak staking gitu ya, hampir sama. Cuman di farming ini cara kerjanya yaitu mekanisme tetap yield farming bergantung pada persyaratan dan figur aplikasi DeFi individu. Praktik ini dimulai dengan menawarkan kepada pengguna sebagai kecil dari biaya transaksi untuk menyumbangkan likuiditas ke aplikasi tertentu seperti Uniswap ataupun yang lain gitu. Nah, di sini gue mau contohin bagaimana cara kita ngefarming di POSI nih ya. Ini kan POSI lagi banyak, lagi rame gitu ya. Ya cuman tetap Dior aja, ini mah tetap Dior. Di sini gue mau contohin doang, sama baik mau farming juga kayak gini. Jadi kalian harus pergi ke dApps, lalu kalian buka aplikasinya. Misalkan kan ini gue contohin POSI. Kalian pergi ke POSI. Di sini kita pilih yang ini. Nah, kita pilih yang ini, pilih 3 tadi. Terus di sini ada farming. Kita klik farming. Nah, setelah itu kan kalian di sini bingung nih mau ngapain nih ya. Ini kita ngapain nih? Ini ada POSI sama BUSD. Ini bagi yang belum tahu. Kalau misalkan yang sudah tahu, kalau misalkan gue salah, terus lu jelasin lagi ya. Mohon maaf. Nah, di sini kan ada POSI BUSD, ada POSI BUSD. Ini kita kalau misalnya kita approve POSI BUSD LP. Nah, di sini belum bisa karena kita harus mempunyai 2 koin ini, yaitu koin BUSD sama koin POSI ini. Jadi kalian harus punya masing-masing ini dan nilainya juga harus sama. Misalkan si harga POSI ini kan harganya 6,8. Nah, 6,8 ini kalau misalkan kita punya 5 tinggal dikali 5. Nah, dikali 5 dijumlahin dikali 5 sama dengan berapa dolar tuh, berapa BUSD. Nah, total jumlah BUSD nya harus sama kayak total jumlah si POSI ini. Jadi 5 BUSD kita katakan si POSI ini harganya 10 dolar. Berarti jumlah BUSD juga kita harus mempunyai 50 dolar karena kita punya 5 POSI. 5 POSI sama dengan 50 dolar, 50 BUSD. 50 BUSD sama dengan 5 POSI, jadi 1:1, yaitu hitungannya sama semua. Itu untuk kita bikin LP-nya. Nah, cara untuk bikin LP bagaimana? Caranya, yang pertama kalian pergi ke sini wallet, bisa juga di yang tadi di POSI juga bisa, cuman gua lebih biasa di sini gitu ya. Kalian pergi ke dApps, lalu kalian cari di sini. Di sini ada yang namanya Pancake Swap. Lalu kita klik. Nah, setelah masuk kita tungguin terlebih dahulu sampai ini keluarnya. Ini masih loading. Nah, sampai ada balance kayak gini. Dan jangan lupa kalian harus mempunyai BSC juga. Nah, setelah itu kalian pergi ke liquidity. Oke. Kita bikin LP-nya. Terus add liquidity. Nah, di sini kalian pilih koin POSI. Kita pilih koin POSI, lalu di sini kita pilih BUSD. Nah, setelah itu masukin jumlah POSI. Jadi kalian harus punya dulu nih. Misalkan 5 POSI. Nah, jumlah 5 POSI ini kita harus punya BUSD juga. Kita harus punya, yang pertama kita harus punya POSI, yang kedua kita harus punya BUSD, yaitu sebesar 34 BUSD. Jadi kita harus punya si BUSD ini. Oke. Jadi untuk cara bikin liquidity-nya seperti itu aja. Gampang banget. Setelah kayak gini, setelah berhasil, kalian approve aja di sini. Approve, bayar fee lagi pakai BSC, maka dari situ kita harus mempunyai BSC. Setiap transaksi di Pancake Swap ini kita harus mempunyai BSC. Nah, tinggal approve aja, tinggal approve. Jadi kalau misalkan kalian punya 50 POSI, ingin farming, kalian harus mempunyai BUSD juga sebesar 340 BUSD. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah ada resikonya? Jelas, semua yang kita mainin di cryptocurrency itu ada resikonya. Seperti ini, kita ngambil di di Akademi Binance ini aja. Kita ambil di sini. Nah, bisa kalian lihat apa itu kerugian tidak permanen. Nah, di sini bisa kalian baca apa itu kerugian tidak permanen. Kerugian tidak permanen ataupun IL ya, yang disebut IL, impermanent loss.
Jadi kerugian tidak permanen terjadi ketika Anda menyediakan likuiditas ke dalam pool likuiditas dan kemudian harga aset tersebut berubah dibandingkan saat Anda menyetorkannya. Semakin besar perubahan ini, semakin besar kerugian tidak permanen yang Anda alami. Dalam hal ini kerugian berarti lebih sedikit nilai dolar pada saat penarikan dibanding pada saat penyetoran. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, kita balik lagi ke sini nih ya. Ini kan tadi kita masukin jumlah 50 posi di harga 336 BUSD. Ini mudah-mudahan kalian ngerti, dan kalau salah mohon para suhu untuk komentar gitu ya. 50 posi sama dengan 366 BUSD. Nah, suatu hari si posi ini naik ke harga si posi ini turun ke harga, misalkan ke harga, kan sekarang harganya $6, 6,97 dolar, ke harga $5 misalkan. Kita masuk pas di harga $6. Nah, kerugiannya itu adalah jumlah si posi ataupun kita kena impermanent loss ataupun IL itu adalah seperti itu. Jadi kita kena IL-nya di situ, lossnya impermanent loss walaupun emang belum loss. Jadi kita jumlah si posi sama si BUSD ini udah nggak sebanding lagi, Jadi kan kalau misalkan kita add liquidity itu jumlahnya harus sama, antara si BUSD sama si posi itu harus sama. Anjir ribet ya sama gue juga pusing. Jadi jumlahnya begini nih teman-teman. Nah, misalkan kita ambil 5 posi di harga $7 berarti kita harus punya $35. Kita ambil di harga $7. Nah, suatu ketika si posi ini turun ke $5. Tadi kita ambil $5. Jadi $25. Yang tadinya $35 jadi $25. Berarti kan kita loss, impermanent lossnya sama dengan $10. Oke. $10 kita lossnya, impermanent loss, karena harga posi itu turun. Jadi kalau misalkan kita add liquidity, kita harus banding 1 banding 1 antara $5 sama dikali 7 yaitu $35, antara $5 dan 5 posi dan 35 posi itu harus sama saat kita masuk ke liquidity-nya. Saat kita masuk ke liquidity ini, di harga yang ini, di harga posi ini, kita harus sama. Halo, bentar. Halo, nih, mana? Ya. Nah, kita harus sama. Antara si liquidity, si posi sama si BUSD itu harus sama. Nggak boleh naik satu, si posi naik, si BUSD-nya nggak naik. Jadi lebih enak kita farming itu kalau lagi CWD ataupun garisnya itu lagi naik turun dan terus kita pakai BUSD. Ada lagi kalau misalkan kita mau make BNB. Nah, impermanent loss-nya juga ini lebih gawat juga nih, Jadi gua bahas dulu apa kerugiannya dulu ya. Lebih gawat. Kenapa? Karena kalau misalkan si posi turun, kita nge-add di harga segini, di harga $6,9 ataupun $7, kita nge-add liquidity-nya. Terus habis itu si BNB turun, berarti jumlah BNB yang segini, yang 0,077 itu tiba-tiba turun, si BNB harganya turun. Jadi nggak sebanding kan, nggak 1 banding 1. Terus kalau misalkan si posinya juga ikut turun, padahal kita nge-add liquidity pas di harga 7, sama baik kita kena impermanent loss, walaupun enggak nggak permanen gitu, loss yang nggak permanen gitu ya. Jadi suatu saat itu bakal balik lagi, walaupun jumlahnya farming itu APR gedean gitu ya, cuman ya resiko juga lebih gede. Nah gitu ya, mudah-mudahan jelas gitu. Kalau misalkan kurang jelas nanti gua praktekin lagi dah. Anjir, gua juga pusing ngejelasin ini. Mohon maaf kalau misalkan kurang jelas, mungkin hanya itu. Jadi singkatnya, kalau misalkan lu mau nge-farming, lu harus punya liquidity yaitu sebesar 5 posi, misalkan contohnya 5 posi dan si BUSD ini. Jadi enaknya pakai BUSD aja ya harganya, karena BUSD itu harganya stabil. Jadi kalau misalkan si posi ya turun, ya BUSD nggak turun, si posi yang naik ya BUSD nggak naik gitu. Jadi impermanent loss itu lebih sedikit aja.
Nah, ya kurang lebihnya seperti jadi contoh jadi begini ya. Jadi kalau misalkan lu mau add liquidity ataupun lu mau farming, lu harus kenalin apa itu impermanent loss, ataupun lu harus kenal dulu apa itu LP, IL kayak gitu ya. Ini karena gue emang belum terlalu paham juga. Ya mudah-mudahan lu paham. Pusing euy. Jadi intinya lo harus 1:1 antara harga posi saat kita add liquidity dan harga BUSD saat kita add liquidity, itu harus 1:1. Nggak boleh naik satu, nggak boleh turun satu. Dan kalau misalkan naik sih nggak apa-apa gitu ya, si posi naik nggak apa-apa, kita untung gitu, walaupun impermanent loss itu ya kebayar sama posi ini. Tapi kalau misalkan si posinya turun, BUSD-nya ya sama baik gitu kan, harga datar dia mah ya kita ada kerugian di posi itu. Jadi kita bisa loss walaupun impermanent loss, tapi kita bisa loss beneran. Oke, mungkin hanya itu dan thank you. Kalau kurang jelas ya mohon dijelasin lagi para suhu, nanti gue buatin video lagi. Thank you.